Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tufi taysir fa inna taysir kulli asir alayka yasir wa as'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Para guru, para asatiz, bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Malam Rebo rahimakumullah. Terkhusus Al-Mukarram Ustaz Abdul Muti, Ustaz Tawi, Ustaz Nahari, Ustaz Junaidi, Ustaz Haji Ahmad Maulana, Ustaz Samsudin Betet, para asatiz, para guru lainnya yang mudah-mudahan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya, sehat walafiat serta diberikan hidupnya, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, agar senantiasa kita berikan panjang umur, sehat walafiat, segala maksud hajat kita dibukakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Huda Abdul Aziz setelah berapa bulan yang lalu, mungkin sebulan 2 bulan lebih kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa dan juga halal bihalal Idul Fitri, dan alhamdulillah malam ini bisa hadir kembali di masjid ini. Yang mudah-mudahan tadi kita sudah baca sama-sama surah Yasin, kemudian zikir ratibul hadat, kemudian kita baca kisah maulid. Itu merupakan kebaikan-kebaikan bagi kita yang insya Allah itu semua menjadi amal bekal kita nanti di yaumil qiyamah yang kelak menemani kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dari kajian kitab yang saya sampaikan, yang saya bawa dalam hal ini adalah kitab tafsir yang cukup populer, yang cukup terkenal, yaitu kitab tafsir Jalalain. Jalalain artinya dua jalal. Kenapa sih disebut dua jalal? Maksudnya ini nama pengarangnya ada dua jalal, ya, dua Jalaluddin. Yang pertama, muallif hazal kitab, pengarang daripada kitab ini adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Namun karena beliau tidak sampai menyelesaikan tafsir ini sampai akhirnya, dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Sayuti, ya. Jalaluddin As-Sayuti, maka dikatakanlah dua jalal, dua Jalaluddin, dua jalal. Nah, inilah pengarang satu kitab yang dikarang oleh dua ulama, dua syekh besar, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. Namanya kitab Jalaluddin, kitab Jalalain. Jamaah rahimakumullah, kitab ini tentu membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim. Salah satu yang dibahas adalah di dalam kitab surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun. Allah menyatakan di dalam surat Al-Mu'minun ini, kita sudah hafal mungkin, qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung. Apa sih aflaha? Faza, merupakan satu kebahagiaan, keberuntungan, kebungahan, ya. Siapa itu? Al-mu'minun, orang yang beriman. Bahkan diawali dengan kata, dengan huruf qad. Makna di dalam ilmu nahwu adalah litahqiq. Aflaha fi'lun madi, past tense, masa lampau. Ini artinya kita akan mendapatkan kebahagiaan dari masa dulu sampai nanti
dari masa sebelumnya sampai nanti. Apa itu nanti akan dilanjutkan ayat ini, ya. Siapa sih orang mukmin itu? Orang yang percaya kepada rukun iman dan rukun Islam. Maka inilah orang mukmin atau orang yang beriman. Mereka nanti ini semua al-mukminun adalah aflaha ataupun faza, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesenangan. Di mana kesenangan ini dapat? Tentunya kesenangan nanti di yaumul qiyamah. Di akhirat bisa jadi, bisa jadi, bisa iya, bisa enggak, ya. Sebab tidak semua orang yang beriman, ya, di alam dunia ini, tidak semua orang yang beriman di alam dunia ini mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ada orang yang sewaktu di alam dunia ini memang hidupnya kurang bahagia. Kita lihat contoh nabi-nabi yang telah diuji dengan berbagai macam penyakit, ya. Nabi apa itu, Pak? Nabi yang diuji sepanjang hidupnya dengan penyakit yang berat. Nabi Ayub, ya. Orang beriman, Nabi Ayub beriman, tetapi sepanjang hidupnya enggak merasakan kebahagiaan, enggak kenyamanan. Tadi kenapa diuji? Maka kita juga sama, barangkali ngakunya orang beriman bisa jadi di dunianya bahagia, bisa jadi belum tentu bahagia. Kenapa? Karena kita kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan inilah yang hakikatnya, hakiki nanti akan kita dapatkan selamanya di yaumil qiyamah, di akhirat. Yang itu adalah tempat kita abadal abidin, nanti selamanya tinggal di sana. Apa kriterianya orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala ini? Kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pak, kita berapa kali nih selama kita sholat, sepanjang dari mulai akil balik sampai sekarang, berapa kali kita merasa khusyuk dalam sholat? Ya. Rasa-rasanya jarang, ya. Ya. Bisa dihitung mungkin pakai jari. Merasa dulu sholat itu benar nikmat, benar-benar khusyuk, hanya semata-mata kepada Allah, hanya semata-mata kita komunikasi langsung dengan Allah, enggak ingat urusan dunia. Nah, ini adalah salah satu ciri ataupun sifat orang yang beriman itu, yang bahagia nanti adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, ya, orang yang khusyuk itu adalah orang yang manakala kalau dia memulai salat dari awal sampai akhir tidak ingat urusan dunia, itu khusyuk. Ya. Dari mulai kita takbir sampai salam nggak inget tuh urusan dunia. Tapi kalau kita bagaimana? Nah, kita banyak banget urusannya. Ada yang inget di pasar, inget di jalan, inget di kerjaan, inget di warung, di mana-mana kita ingat. Nah, kalau ngikutin khusyuk yang disampaikan ataupun pengertian khusyuk yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kita rasa-rasanya kagak kena dah. Karena yang kita rasakan sepanjang hidup kita, nggak pernah kita sholat dari awal sampai akhir itu merasa khusyuk sepenuhnya, merasa seperti itu. Kira-kira kayak gitu dah. Tetapi setidaknya, ya, kata para ulama, kita khusyuk itu pada 3 tempat. Apa aja itu? Ya, kita minimal khusyuk ini pada 3 tempat. Yang pertama, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, khusyuk tuh harus khusyuk. Ya. Lisan mengucapkan usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Di hati kita pantengkan niat kita melaksanakan sholat isya 4 rakaat karena Allah tuh khusyuk, ya, ketika takbiratul ihram. Maka disitulah yang harus kita hadirkan kehusuan kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama. Yang kedua, nah, kita ini orang awam ya pada umumnya, nggak bisa sepenuhnya khusyuk dari awal sampai akhir. Yang kedua, kita khusyuk itu kalau sholat kita usahakan kalau kita membaca surat Al-Fatihah tuh. Kita baca Al-Fatihah itu harus khusyuk juga. Jangan baca Al-Fatihah di hati ataupun di lisan cukup terdengar oleh diri sendiri, tapi hati kemana-mana, pikiran kemana-mana. Nah itu udah hilang tuh konsentrasi, udah kurang bagus lagi tuh. Makanya tuh tadi harus kita baca Al-Fatihah. Karena di dalam kitab Ayatul Ahkam
yang dikarang oleh Imam Ali As-Sabuni dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Itu di dalam kitab Ayat Ahkam ya, yang dikarang oleh Imam Ali As-Sabuni. Tidak ada salat, tidak sah salat kalau kita tidak baca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tuh, makanya kalau kita salat wajib baca Al-Fatihah, bahkan Al-Fatihah ini termasuk rukun salat gitu. Itu bagaimana sekarang kalau kita sholatnya berjamaah, wajib kagak? Nah ini kita harus pahami pula, ketika kita sholat berjamaah, yang berjamaahnya itu adalah, ada kan berjamaah ada dua, ada sirri, ya, ada jahar. Jahar itu sholat maghrib, isya dan subuh, ya, itu namanya sholat jahar. Kalau yang sirri, yang kagak kedengaran oleh kita sebagai makmum, sholat zuhur dan asar. Nah, ketika kita sholat jahar, nah, imam membaca Al-Fatihah, kita dengerin aja, kita panteng aja tuh Al-Fatihahnya imam. Nah, namun begitu imam baca surat, kita baca surat Al-Fatihah tuh. Bagaimana kalau nggak selesai? Nggak apa-apa, yang penting kita sudah usahakan baca, kemudian tidak selesai ikutin berikutnya sampai imam ruku dan seterusnya. Kalau kita terus bacanya belum selesai, ketinggalan nanti. Karena tadi kita salat berjamaah tuh enak, ada yang menanggungnya si imam tadi. Nah, misalkan kalau baca Al-Fatihah kan rada sedikit agak tidak terlalu pendek, agak sedikit panjang. Tapi kalau baca kulhu misalkan, kadang-kadang imam baca surat Ahad atau Qul huwallahu ahad itu belum selesai kita baca Fatihah, lalu imam Allahu akbar ruku, enggak apa-apa. Yang penting kita baca surat Al-Fatihah. Tetapi kalau kita sholatnya sirri berjamaah bersama imam, langsung aja setelah doa kita langsung kita baca surat Al-Fatihah. Nah itu karena tadi, bagaimana kalau nggak selesai? Nggak apa-apa, karena kita berjamaah sudah ada pemimpin kita, siapa si imam tadi. Nah tadi yang nanggung. Tapi kalau sholat munfarid itu sholat tidak berjamaah, tidak sholat sendirian, maka kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini sekali lagi hukumnya adalah rukun di dalam ibadah kita. Nah maka bacaan Al-Fatihah mulai dari basmalah sampai waladhdallin itu makharijul hurufnya, kemudian panjang pendeknya harus pas dan harus sempurna. Karena kalau enggak gitu kita tidak memenuhi daripada rukun sholat kita enggak sah. Maka kita wajib belajar dan wajib bisa, karena kaitannya dengan ibadah ini. Jadi tadi yang kedua itu ketika kita khusyuk baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, kita harus khusyuk itu ketika apa? Tahiyatul akhir, ya. Nah harus khusyuk juga nih. Jadi cuma 3 itu doang, ya. Kalau tahiyat akhir itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu dan seterusnya, kita harus khusyuk juga. Jadi jangan sampai 3 ini kosong sama kita ketika kita ibadah sholat. Nah, ketika kita at-tahiyat kan asyhadu alla ilaha illallah tuh tangan nunjuk tuh, ya. Tangan nunjuk, jangan pakai jempol. Nah, ya. Asyhadu alla ilaha illallah jempol dikeluarin, enggak usah, pakai tangan tunjuk. Atau jangan juga pakai kelingking, agak kesopan nih kelingking. Nah. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, nih tunjuk, apa lempengin tuh, yang tadinya rada lurus langsung, yang sisanya dibengkokin atau ditilap, lalu yang tunjuk dilempengin. Apa sih simbol ini? Simbol ini artinya mengesahkan Allah, bahwa esa itu Allah itu esa tunggal. Itu yang pertama ketika kita at-tahiyat tadi. Yang kedua ada simbolnya juga. Simbolnya adalah bahwa ini menyangkutkan atau mu'allaqun bil qalbi, menyangkutkan lunjuk ini dengan hati kita. Coba Pak, kalau marah, kira-kira kita nih meluapkan emosi, kesal banget sama anak, kita kira pakai jempol apa pakai kelingking nunjuknya itu? Kan pakai tunjuk ya. Waduh, marah gitu ya. Kagak bakalan pakai jempol, pakai kelingking juga kagak, pakai tunjuk. Nah ini artinya emosi hati kita keluar tuh, ungkapan kejiwaan kita. Nah maka begitu juga kalau kita lagi sholat. Nah ini mu'allaqun, mengkaitkan, menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain kita asyhadu alla ilaha illallah juga ini menunjukkan keterkaitan hati kita dengan Allah. Maka pakai tunjuk tuh. Juga udah gitu,
kalau kita lagi sholat jangan dilihatin telunjuknya orang yang kadang-kadang beda. Ada orang kan suka ada yang muter-muter tuh. Nah, iya. Asyhadu an la ilaha muter-muter telunjuknya, jangan liatin. Ntar habis sholat lagi ditanya, tadi sholatnya telunjuk muter-muter ya, jangan, udah biarin aja. Memang begitu dia mah kali. Nah, ya jangan ikut. Kalau kita udah lurus saja. Ya, ini kan tadi keesaan Allah. Yang kedua mu'allaqun bil qadhi, atau menyangkutkan, mengkaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi minimal kita pada 3 tempat itu tuh. Ya saya ulang lagi, sholat kita nggak bisa sempurna, nggak bisa khusyuk seluruhnya dari awal sampai akhir, maka minimal kita khusyuk sholat itu pertama ketika takbiratul ihram, kemudian hati kita meniatkan apa yang kita niatkan sholatnya. Yang kedua ada ketika baca al-fatihah, yang ketiga kita at-tahiyatul akhir, tahiyat akhir. Nah inilah kita usahakan harus khusyuk. Nah inilah kriteria ataupun sifat daripada orang yang beruntung, itu orang yang beriman. Itu yang pertama. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, dan yang kedua ini adalah orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang-orang yang tidak orang yang menghindarkan diri atau tidak menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Minal kalam wa ghairihi, dari ucapannya maupun perbuatannya, ya. Orang yang tidak melakukan perbuatan dari ucapan perbuatan yang sia-sia. Nah, ini kita kadang-kadang begini, banyak waktu tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan ucapan kita, ucapan yang menurut agama itu enggak manfaat, sia-sia belaka. Nah ini. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat yang sejati, yang hakiki, inilah ucapan kita hendaklah ucapan yang bermakna dan bermanfaat. Begitu juga tindakan kita adalah tindakan yang bermakna dan bermanfaat. Kadang-kadang kita kepada anak saja mengucapkan kata-kata yang sering kali enggak manfaat, sia-sia. Artinya kita mencontohkan dengan perilaku kita yang gak baik. Kita pengennya anak kita tuh yang baik, jadi orang yang soleh, jadi orang yang pintar. Tetapi orang tuanya tidak jadi contoh di dalam keluarga. Begitu juga pergaulan di masyarakat, pergaulan dengan teman. Ini ucapan kita kadang-kadang tidak sengaja menyakiti, bahkan juga ngobrol yang bahasa orang kitanya ngalor ngidul doang, kagak ada manfaatnya. Nah, ini bukan ciri daripada orang yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti. Nah, makanya kita hindarkan itu semua supaya apa? Kita termasuk orang-orang yang aflaha, yang muflihun nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang berikutnya, ayat berikutnya walladzina hum lizakati fa'ilun, itu orang-orang yang mengeluarkan zakat. Zakat kan udah kita keluarin kemarin ya, di bulan suci Ramadan. Zakat dikeluarkan cuma setahun sekali doang. Nah, maksudnya apa? Teman-temannya zakat tuh kita keluarin. Apa sih temannya zakat? Ada infak, ada sedekah, ya, ada wakaf. Nah, dari harta yang kita miliki jangan cuma zakat doang. Kalau cuma zakat setahun sekali, ya, itu kalau yang zakat kita. Tapi kalau yang kaya juga sama, pakainya haul, zakat mal misalkan, haul cuma setahun sekali. Nah, maka teman-temannya zakat inilah yang harus kita biasakan, ya. Tadi infaknya, kemudian wakafnya dan lain sebagainya. Nah, karena ini terkait dengan ibadah kita yang harus kita dawamkan dan kita biasakan. Nah, ini ciri ataupun karakteristik bagian daripada orang-orang yang mendapatkan al-muflihun, kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara daripada farjinya, ya, orang-orang yang memelihara daripada farjinya minal haram, daripada perbuatan haram. Siapa sih orang yang memelihara farjinya? Maksudnya jangan sampai kita memperlihatkan hal yang dilarang oleh agama. Misalkan pergaulan
laki-laki dengan perempuan yang terlalu bebas. Istri kita, Pak, istri kita itu kan tanggung jawab kita, termasuk masalah agamanya, masalah auratnya. Istri kita keluar rumah, kita bilangin pakai kerudung, tutupin, ya, supaya apa, nggak kelihatan auratnya. Karena itu adalah bukan untuk konsumsi publik, hanya untuk suami dan keluarga yang dihalalkan, yang boleh melihat itu. Nah, maka ini walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang bisa memelihara daripada farjinya, auratnya, bukan hanya farjinya secara yang di dalam, artinya farji, tetapi secara auratnya juga sama, atau masalah kekotoran hati, ya, termasuk kotor zohir dan kotor batin, batiniyah wa zohiriyah. Apa yang bersifat batin hati juga sama kita jaga. Kemudian yang bersifat zohir tadi, ya, masalah aurat, masalah kekejian atau masalah yang tidak wajar untuk diperlihatkan, ini juga harus kita jaga. Nah, ini adalah tanggung jawab kita. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya. Ya, kalau itu laki-laki, yang boleh melihat adalah istrinya. Kalau kita itu adalah perempuan, yang boleh melihat adalah suaminya. Maka ini menjadi kewajiban kita untuk menjaganya. Aw ma malakat aymanuhum, ataupun pada budak, ya, budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Nah, itu kalau hal itu tidak tercela. Famanib taga wara zalika faulaika humul adun. Kalau dia melalaikan itu semua, maka termasuk dia orang yang adun, orang yang tercela, orang yang tidak menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Nah, intinya tadi kita harus bisa menjaga daripada aurat, daripada menjaga kemaluan, daripada menjadi kewajiban kita sebagai seorang suami mempertahankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan agama. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini juga ciri berikutnya adalah orang yang dapat menjaga amanah dan janjinya, ya. Menjaga amanah dan janjinya. Kalau kita diberikan amanah, maka tunaikan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita janji, tunaikan janji itu pada orang yang kita janjiin. Jangan sampai kita orang itu berharap janji besok yang mau datang, itu gue tungguin, agak datang. Ini termasuk orang yang khianat. Nah, begitu juga sebagai pimpinan paling kecil kan kita ke pimpinan rumah tangga, ya. Diamanahkan oleh Allah pada ada istri, ada anak, ini amanah kita, tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab inilah harus kita emban ini dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab ini berat sebetulnya, cuman karena ini adalah memang harus kita laksanakan. Kalau enggak juga kita bukan termasuk umatnya Nabi. Kalau enggak menikah dan bukan umatnya Nabi, maka kita wajib menikah, ya, harus menikah, ada istri, ada anak, ini tanggung jawab kita. Termasuk janji-janji kita, janji bayar hutang, tunaikan hutang kita, ya. Yang masih belum menunaikan hutang, yang melunasi hutang ada janjinya, jangan hanya sekedar janji. Kalau ada kemampuan tunaikan, kalau udah janji. Tapi kalau belum janji, silahkan sesuai dengan kemampuan dan perjanjiannya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Nah, ini juga harus kita jaga, adalah menjaga daripada sholat kita, Pak. Sholat kita jaga. Sholat itu kan waktunya jelas, ya. Bahkan Nabi mengatakan afdhalus shalah fi awali waktiha. Salat yang afdal itu di awal waktu. Nah, ini kita jaga. Kadang-kadang kita paham salat itu waktunya lebih utamanya di awal, tetapi kadang-kadang lalai kita salat. Nah, kalau lalai salat berarti kita termasuk orang-orang sahun yang melalaikan. Wailul lil musallin alladzina fi salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang lalai di dalam melaksanakan salat. Salatnya zuhur jam 2:30. Kalau udah lalai salat, misalkan susah khusyuk, boro-boro dia menghusyuk, kadang-kadang mengejar-ngejar waktu, buru-buru. Nah, itu. Maka kita ini salat kalau bisa di awal waktu dan berjamaah. Nah, itu yang paling afdal. Awal
waktu berjamaah. Itu yang utama. Kalau kita membiasakan sholat di waktu dan berjamaah, insya Allah berkah hidup kita, Pak. Ya, berkah itu segalanya dapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat akan kita dapatin. Maka biasakan. Tapi kalau kita udah biasa melalaikan sholat, menganggap enteng terus dah. Biasanya subuh jam 6, jam setengah 7, biasa tuh bangunnya pagi terus. Nah itu biasanya merasa nggak ada beban, nggak merasa berat meninggalkan itu semua. Tapi kalau kita merasa biasa melaksanakan sholat di awal waktu dan berjamaah, kalau kita nggak di awal waktu dan tidak berjamaah, rasanya ada sesuatu yang hilang. Makanya biasakan kita hal-hal yang baik untuk apa? Bekal kehidupan kita. Nah ini nanti kita akan dapatkan kebahagiaan ini nanti di yaumil qiyamah. Orang-orang yang dapat menjaga daripada sholatnya. Wa ulaika humul warisun. Nah ini kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat warisan ataupun pewaris. Yang mau waris siapa? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu mendapatkan surga firdaus dan kekal di dalamnya. Nah ini ciri ataupun karakteristik orang yang mendapatkan kebahagiaan itu yang di dalam surat Al-Mu'minin ini harus kita laksanakan, harus kita jaga. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya, dapat merubah sikap perilaku kita menjadi orang yang sempurna di dalam ibadah. Semaksimal mungkin kita ibadah sempurna. Ya, usahakan sempurna. Termasuk tadi sholatnya harus khusyuk, kemudian juga menjaga kemaluannya, lalu menunaikan janji dan amanah, menjaga waktu-waktu sholatnya. Ini semua kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia, terlebih mendapatkan kebahagiaan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada yang ditanya silakan, kalau enggak saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.